Halo Hai, Kalista, hai. Suara aku udah kedengaran jelas kan ya? udah jelas-jelas. Oke, nah sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya Kak. Mungkin Kak Kalista boleh nih perkenalan diri dulu ke teman-teman semua yang lagi nonton live ini sekarang. Hai semua, buat yang belum kenal, salam kenal, aku Kalista, dan kesibukan aku saat ini sebagai pelajar, trader, dan juga sebagai content creator di TikTok dan juga di Instagram. Oke, jadi hari ini kan kita bakalan ngomongin soal gimana sih jadi seorang trader yang jago ya Kak. Nah tadi kan udah disinggung juga nih, Kak Kalista ini merupakan seorang pelajar dan juga trader dan juga content creator. Nah itu gimana sih cara Kak Kalista membagi waktu antara terutama jadi pelajar dan juga jadi trader nih kan apalagi udah tahu pasti mahasiswa ini tuh sibuk juga ya padat jadwal kuliahnya. Nah tapi gimana sih cara bisa bagi waktunya? Oh, kalau aku sekarang kebetulan belum kuliah ya, aku masih SMA Oh 3. belum kuliah. Hmm. Jadi aku mungkin kalau dibilang ya padat lumayan, tapi masih ada sedikit waktu renggang. Jadi tuh kan kalau sekolah ya nggak terlalu seberat kuliah mungkin ya. Jadi Iya. kayak waktu mungkin kalau lagi libur atau lagi kosong atau bahkan pulang cepet gitu kan, pulang cepet aku masih ada waktu trading sih. Oke, berarti nggak terlalu terganggu ya kan? Kalau Bang, misalkan lagi sekolah juga biasanya udah makan waktu di jam market nih Kak deh. Tapi masih ada waktu ya. ya. Oke, nah mungkin seperti live biasanya nih, kita bakal bahas dulu nih, gimana sih outlook IHSG dari Kalista sendiri sebelum kita masuk ke topik utama kita. Oke. Kalau IHSG ya, ini kalau aku bahas dari outlook dari bulan awal Juli, kalau Mm-mm. awal Juli ya sedikit melemah, jadi menurut aku agak Mm-mm. kurang kan. Tapi kalau kita lihat dari 2 minggu di akhir bulan Juli itu udah sedikit lumayan menguat, Menguat jadi itu ya. buat kita dapat cuan juga. Walaupun di bulan akhir Juli kemarin tuh lagi ada beberapa berita-berita yang agak mungkin kalau pada biasanya itu market bakal kaget. Jadi itu ada berita Mm-mm. yang negatif dan juga suku bunga yang apa sih diumumin oleh The Fed itu naik 75 basis point kalau nggak salah kemarin kan. Dan Mm-mm. itu kalau biasanya itu bakal nge-push indeks itu buat turun. Cuma untungnya kemarin ini market ini reaksinya udah biasa aja, mungkin udah kebal Mm-mm, kali ya, ya. udah kebal. Oh, sekarang kalau untuk sekarang ini masih ada beberapa katalis buat IHSG dari luar negeri untuk IHSG yang berpengaruh pada IHSG untuk membuat IHSG di minggu ini mungkin masih ya harganya masih stagnan lah untuk bahkan Mm-mm. untuk naik ada potensi. Cuma kalau untuk beberapa minggu ke depan aku masih belum lihat ada katalis sedikit pun. Jadi kalau misalnya memang benar-benar nggak ada katalis sedikit pun, menurut aku IHSG kan mungkin bakal koreksi sedikit ke harga-harga wajar harga-harga normalnya dan juga di HSG itu ada beberapa gap ya ada 2 gap kalau nggak salah yang Mm-mm. aku lihat jadi mungkin aja itu harus ditutup sih Oke, berarti belum bisa dibilang saat ini walaupun IHSG ini belakangan beberapa minggu terakhir ini cukup menguat, tapi belum bisa dibilang reversal juga ya. ya. Belum ada sentimen yang terlalu positif untuk sampai dibilang IHSG ini udah reversal ya. Nah, kalau gitu tadi udah bahas soal IHSG-nya nih. Tapi kalau sekarang kita minta outlook-nya dong ke IDX Tekno dan juga perusahaan-perusahaan teknologi di kondisi saat ini. Kalau indeks tekno juga baru lihat ya barusan aku lihat ternyata sampai sekarang dia masih sideways ya Iya. belum ada out sama sekali jadi buat aku sekarang mungkin oke untuk cicil dari beberapa saham tekno cuma memang nggak bisa banyak masuk juga karena posisinya masih sideways ya. Dan juga kalau untuk saham teknologi mungkin ada beberapa saham teknologi yang menurut aku sedikit oke, cuma masih banyak juga yang mengikuti indeks tekno ya sideways juga. Aku sih Oke. belum kalau saham-saham teknologi itu menguat sih belum. Oke, berarti bisa dibilang belum terlalu menarik juga ya. Mungkin boleh dong di-spill dikit yang lagi menarik tuh sektor apa sih sekarang di kondisi saat ini? Kalau kondisi saat ini sebenarnya aku lebih ke batu bara sih ya. Batu Dan untuk ya. yang batu bara yang saham gorengan bukan, tapi yang apa yang lumayan tinggi capsnya. Oke, berarti yang market cap-nya lebih tinggi dan juga di saham-saham batu bara ya. Ini tuh termasuk ada sentimen gara-gara akhir tahun atau gimana ya saham-saham batu bara ini? Setelah aku analis di awal bulan ini, jadi menurut aku tuh batu bara ini salah satu sektor yang bisa dilirik sih. Oke, berarti batu bara bisa dibilang cukup menarik ya. Nah, kalau gitu kita mungkin langsung masuk ke topiknya aja kali ya. Menurut Kak Kalisa sendiri, orang yang jago trading itu gimana sih? Yang bisa cuan terus atau gimana? Kalau dibilang jago ya, kalau jago mungkin
orang yang bisa on track sama trading plan dia sendiri. Karena kan walaupun banyak orang-orang yang jago trading, tapi tuh mereka tuh nggak bisa on track dengan plan mereka kan. Jadi menurut aku tuh orang yang jago trading itu yang bisa keep on track sama apa trading plan mereka. Berarti bukan orang yang jarang cut loss atau nggak pernah loss gitu Oh, ya, orang yang jago trading gitu. Oke, nah kalau misalkan Kak Kalisa sendiri gimana sih? Sering cut loss atau gimana? Coba mungkin boleh di-share dikit dong. mungkin kalau dulu ya awal-awal wajar lah ya, namanya baru-baru mulai gitu kan. Cuma kalau aku emang nggak terlalu sering trading kan, aku lebih sering swing trading daripada scalping. Kalau dulu mungkin iya scalping, cuma berhubung sekarang udah sekolah offline, jadi kan ya waktu juga nggak banyak kan ya. Jadi kalau sekarang ini aku nggak belum belum banyak cut loss sih, nggak banyak sih untuk bulan ini. Nah, gimana sih caranya supaya bisa konsisten gitu? Kayak mungkin sebagai seorang trader, apalagi kan ngeliatin pergerakan harga terus nih, mungkin tiap kali sahamnya turun, mungkin panik terus jadi panic selling, padahal masih bisa cuan, itu masih bisa jadi potensi untuk kita serok lagi. Itu gimana sih cara kita manage psikologinya itu supaya bisa lebih konsisten? Kalau untuk lebih konsisten tuh ya itu tergantung ke mindset diri kita masing-masing ya. Sebenarnya kalau misalnya kita panik dan segala macam itu kan semua berawal dari pikiran ya. Jadi kalau misalkan dari awal trading itu harus make sure kalau misalkan psikologi kita tuh lagi stabil, jangan sampai tergoncang karena itu bakal kayak merusak semua trading plan kalian. Gitu sih. Oke, berarti tapi gimana sih cara supaya bisa tetap tenang terus kayak tetap bisa ngikutin trading plan ya? Sedangkan kayak mungkin kita lihat orang lain ada yang pamer cuan, terus kita lihat kok cut loss terus itu mungkin ada tips gak sih? Sebenarnya itu ini juga kalau misalnya abis cut loss ngeliat orang cuan jawab pasti kayak kok bisa sih dia cuan sedangkan aku enggak gitu kan. Iya. Kayak, ya gitu belum rezekinya aja jadi kayak ya udah gitu nggak ada yang bisa harus nggak kalaupun kita harus ini juga emang bakal ngubah cuan kita Iya. enggak kan enggak gitu. Jadi ikhlasin aja ya, anggap uang belajar gitu. Oke, nah sebenarnya kalau misalkan kita baru mulai belajar trading nih, pertama tuh harus belajar apa sih? Dari mungkin mulai dari fundamental kah atau langsung ke teknikal atau badarmologi atau gimana? Sebenarnya kalau itu menurut aku semuanya penting jadi ya kalau untuk pemula lebih bagus kalau untuk belajar basic-basic dari semuanya kayak basic dari fundamental, basic dari technical dan juga bandarmologi. Tapi kalau untuk selebihnya itu ya balik lagi tergantung ke diri kita masing-masing. Ntar kalau misal udah belajar basicnya, kira-kira nyamannya tuh yang mana sih antara tiga itu dan baru mungkin kalian bisa belajar lebih detail kali ya gitu sih aku. Oke, berarti awalnya tuh emang harus semuanya dicobain dulu ya supaya bisa cari Ya, yang cocok gitu ya. Oke, nah tapi sebenarnya ada nggak sih salah satu misalkan Kalisa sendiri nih biasa lebih sering pakai apa sih dalam trading ini? Lebih suka pakai kalau fundamental atau apa? aku mungkin kalau untuk fundamental aku emang sedikit kurang lah yang nggak selancar gimana. Cuma aku basic-basicnya paham karena aku sendiri juga kurang gunain fundamental. Tapi kalau Hmm, misalnya scalping pastinya aku pakai bandarmologi atau tape reading kan ya. Dan ya. kalau misalnya saat ini aku sih lebih lebih mengarah ke teknikal dan sedikit bandarmologi sih untuk trading. Oke. Nah, berarti kalau misalkan untuk swing trading ini dengan teknikal dan banarmologi ya biasanya Kalista ini. Ya, Betul. Oke. Nah, kalau misalkan dari teknikal nih, karena kan trading tuh biasanya lebih identik ke teknikal sama banarmologi ya. Dalam teknikal ini biasanya kita tuh harus belajar mulai dari mana sih? Kan banyak banget nih yang harus dipelajarin, tapi awalnya yang paling penting itu apa sih yang harus dipelajari dulu? kalau dari teknikal paling penting itu menurut aku trend. Trend line itu Hmm. karena kan tuh trend, downtrend, Iya, sideways. Karena kan kalian nggak tahu tiga apa hal basic itu tuh kayaknya agak susah buat lanjutin susah. ke Iya. jadi kayak mungkin teknikal awal-awal belajar trendline dan juga beberapa pattern basic aja sih. Nggak usah yang terlalu kayak sampai detail kayak sampai doji Hmm. gitu. Nggak perlu sampai terlalu detail apa yang penting basicnya aja gitu. Oke, berarti yang penting trend line sama pattern chart pattern yang basic-basic ya. Ya, Nah, kalau misalkan kita nih sebagai trader, kayak tadi udah disinggung sedikit juga, mungkin banyak kita sering kali panic selling atau kayak lihat orang lain cuan, kita kayak insecure sendiri, terus jadinya jadi udah nggak pede lagi nih buat trading lagi. Nah, apa sih kesalahan-kesalahan yang biasanya tuh dilakuin oleh para trader pemula dan gimana sih cara kita ngatasinnya? eh, paling sering saya pemula ya kalau sesuai pengalaman pribadi itu over bias. Jadi terlalu pede gitu loh Pede. terhadap Hmm.
pasti nggak masalah. Mungkin itu salah satu support untuk diri sendiri. Tapi ya kalau misalnya terlalu over juga itu bakal kayak tak segalanya gitu sih. Iya. Trading nih sekali cuma kayak keluar-keluar pamer-pamer gitu kan, tapi ternyata setelah itu loss baru deh kayak kenapa sih gue pamer, kenapa sih gue gini-gini, padahal ya itu karena overconfidence bias diri gitu sih. Dan kalau untuk mengatasinya cuma ya kayak mungkin kurang-kurangin over PD kali ya, cukup apa ya, dibatasin dengan skill diri sendiri aja, jangan terlalu berlebihan gitu sih. Oke, berarti terlalu pede juga nggak bagus ya dalam trading ini karena malahan jadi denial nggak sih kalau misalkan udah loss tapi masih bagus sahamnya terus jadi padahal bisa loss lebih dalam lagi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan orangnya ini invest lebih kalau misalkan orangnya itu lebih maunya ke investasi nih yang jangka panjang. Sebenarnya ada tips nggak sih dari Kalisa sendiri? Kan kalau trading tadi udah dikasih ya tipsnya. Nah, kalau untuk ke investasi ini gimana sih? Mungkin ini nggak ngomongin soal saham doang kali ya, nggak apa aku ngomong Iya, reksadana kan ya. Jadi iya kalau itu. misalnya kalau investasi itu instrumennya mungkin lebih yang resikonya lebih rendah itu lebih sedikit dibanding kalau trading kan di forex itu bisa, di kripto juga bisa. Cuma kalau investasi itu nggak semua orang bisa bisa sesuaiin resiko mereka di instrumen tersebut. Jadi kalau misalnya untuk investasi itu aku lebih saranin kalau untuk pemula saranin di reksadana sih Ada. investasinya. Jadi pokoknya tuh kan nggak terlalu tinggi kan ya. Iya, Terus juga lebih. DPU, ada yang DPS, dan juga masih banyak lagi kan. Jadi ya menurut Ya. aku itu stabil sih buat pemula ya investasi. Oke, berarti bisa dimulai dari reksadana ya, karena itu apa banyak pilihannya juga dan lebih low risk juga. Nah, mungkin kalau Kaisa sendiri nih, aku mau nanya-nanya dikit nih. Kalau tradingnya tuh di mana aja sih? Nggak di saham doang atau di saham doang kah atau ada di instrumen lain juga? Kalau aku untuk trading aku ada di saham, ada di kripto, dan kalau untuk investasi aku paling banyak di reksadana dan juga di obligasi. Cuma kalau untuk ke depan aku lagi rencana belajar forex sih. Oke. Nah, kalau misalkan antara kripto dan juga saham, lebih prefer yang mana sih? Kan kalau kripto tuh lebih nggak ada batasnya ya, lebih volatile gitu. Nah, itu gimana sih cara belajar ini? Kalau aku disuruh milih, sebenarnya aku tetap pilih saham kali ya. Mungkin Lebih emang bisa. aku lebih arah saham, cuma karena waktu itu kripto kan sempat ngetren kan. Ya aku Iya. belajar. Cuma sekarang setelah aku lihat kan trennya udah mulai menurun dan juga Bitcoin Iya. positif yang mendorong kan. Jadi aku nggak terlalu mengarah ke kripto sih untuk sekarang ya. Oke, berarti masih lebih prefer ke saham ya untuk saat ini. Nah, sebenarnya kan berarti Kalisa sendiri ngikutin dong kemarin ini saat kripto ini anjlok juga barengan sama saham dan yang lain-lainnya. Itu tuh sebenarnya kenapa sih? Gara-gara apa? Dan sampai saat ini belum bisa dibilang cukup menarik lagi kan kripto ini atau udah menarik atau gimana? Banyak ya sentimen yang nge-push kripto itu. Contohnya kayak kemarin koin Luna aja kan. Itu tuh salah satu apa ya? Itu berpengaruh banget sih terhadap dunia Iya. kripto karena wallet treasure wallet yang dipunya itu oleh ownernya itu lumayan banyak ya Bitcoinnya. Jadi sekali itu koin unlock jadinya Bitcoin bener-bener ambruk, bener-bener parah gitu sih. Dan juga Kalau kenapa? ya itu juga berpengaruh sih untuk kripto. Iya. Oke. Nah, oke mungkin kita lihat dulu ada pertanyaan dari orang-orang ya, dari penonton. Nah, hmm, tadi di atas tuh ada yang nanya di rekomen. Sebentar, cari dulu. Kalau nggak salah dia tuh nanya soal gimana sih cara jadi jago trading. Mungkin dia kayak kasih tips-tips dikit dong supaya lebih bisa lancar di dalam trading gitu. Sebenarnya jago trading itu mau misalkan nih ya, aku bukan yang mau underestimate, tapi kalau misalnya memang baru awal mulai itu memang nggak instan jago. Tapi memang kalau kita untuk aku sendiri juga belum jago, belum sejago apa. Cuma ya kalau yang ngerti, cuma ya nggak sejago gimana gitu, nggak sejago kok OMY dan lain-lain gitu, belum ya belum. Cuma ya kalau misalkan untuk lebih bisa kali ya, lebih bisa itu butuh waktu, takes time, kayak butuh waktu mungkin sekitar beberapa bulan itu. Jadi tuh kalau misalnya trading itu lebih mengarah ke jam jam terbang menurut aku Oke. gitu sih. Kalau Kaisa sendiri, boleh nggak sih sharing sedikit mulai belajar trading dan mulai belajar kenal dunia saham itu dari kapan sih? Aku
aku kenal dari dunia saham itu waktu awal market crash di tahun 2020. Waktu Maret kalau salah waktu. Dan itu tuh baru. Sorry, suaranya kayaknya hilang deh.